Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rinaldiansyah dengan NIM 511201381. Di sini saya anggota dari kelompok 2, yang di mana kelompok 2 beranggotakan Putri Andin Vinata dengan NIM belakang 372, Charlina Sari dengan NIM belakang 376, Muhammad Rinaldiansyah dengan NIM belakang 381, Cindy Ananda dengan NIM belakang 384. Kelompok 2 di sini membedah buku kepemimpinan yang berjudul Start with Why dari Simon Sinek. Baik, pada slide ini terdapat ringkasan buku hasil dari kelompok kami, yang dimana kita dapat membentuk dan mengembangkan diri kita secara perlahan ketika kita melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih dalam. Ada dua jenis pemimpin, yakni pemimpin yang menggunakan cara manipulasi untuk mencapai tujuan, dan pemimpin yang mulai bergerak dari tujuan, lalu membiarkan segalanya sesuatunya bergerak secara alami. Kemudian saat membaca buku ini digambarkan ketika kita melakukan sesuatu yang diawali dengan pertanyaan mengapa, kita diajak untuk berpikir seperti inti dari sebuah lingkaran. Mengapa akan menjawab alasan dari dilakukannya sesuatu, sedangkan apa hanya menjawab sebagai suatu bukti yang mewakilkan suatu hal karena berwujud nyata. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku Start with Why yang dengan kutipan, semua tokoh pemimpin besar adalah seorang yang memiliki karisma yang baik. Karisma tersebut muncul karena mereka memiliki jawaban atas pertanyaan mengapa dalam tujuan mereka, yang merupakan sebuah keyakinan yang teguh. Keyakinan yang sungguh besar melampaui dirinya sendiri. Artinya seseorang yang dipandang memiliki energi besar memang dapat memotivasi, tetapi seseorang yang memiliki karisma yang baik dapat menjadi inspirasi. Ketika seseorang memimpin dengan energi, belum tentu tercipta loyalty. Namun ketika seseorang memimpin dengan karisma, dipastikan akan menciptakan loyalty. Di buku ini terdapat dua jenis tipe pemimpin, yakni pemimpin mengapa dan pemimpin bagaimana. Pemimpin tipe mengapa ini merupakan seseorang yang optimis, fokus untuk melihat peluang, visioner, dan memiliki imajinasi aktif. Sedangkan pemimpin tipe bagaimana adalah seseorang yang lebih realistis, praktis, dan fokus kepada hal-hal yang sudah ada, tapi dapat membangun dan melakukan eksekusi terhadap hal-hal tersebut dengan baik. Di belakang tipe pemimpin mengapa ini terdapat tipe pemimpin bagaimana yang turut membangunnya. Artinya tipe pemimpin mengapa ini akan membutuhkan tipe pemimpin bagaimana untuk membantunya meraih keberhasilan. Sedangkan tipe pemimpin bagaimana bisa berhasil dan sukses tanpa bantuan dari tipe pemimpin mengapa. Hal ini disebabkan kepandaian tipe pemimpin bagaimana untuk fokus pada hal-hal yang umum, bukan hal yang baru. Namun tipe pemimpin ini memiliki kecenderungan untuk tidak mengubah dunia dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mulailah dengan konsep mengapa, tapi pahami juga konsep bagaimana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada ringkasan materi ini, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ini, poin pertama yaitu teori dan model kepemimpinan. Poin kedua itu kepemimpinan efektif. Saya akan menjelaskan poin pertama terlebih dahulu. Teori kepemimpinan merupakan bawaan alamiah seseorang sejak lahir. Anggapan itu mungkin dapat dikatakan benar, namun tidak sedikit pula yang beranggapan jika kepemimpinan merupakan
sifat yang diperoleh seseorang karena dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan juga pendidikan. Ada beberapa yang menyatakan bahwa memiliki sifat-sifat tertentu dapat membantu seorang individu menjadi pemimpin yang notabene sifat ini merupakan bawaan lahir individu. Namun ada teori juga yang menyatakan bahwa model kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pendidikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Pada teori kepemimpinan ini memiliki macam-macam sebagai berikut, ini 7 macam. Yang pertama ini teori kontingensi, yang kedua teori kepemimpinan situasional, yang ketiga teori kepemimpinan transformasional, yang keempat teori transaksional, yang kelima teori perilaku, yang keenam teori kepemimpinan orang hebat, yang ketujuh teori sifat kepemimpinan. Untuk model kepemimpinan tersendiri memiliki 3 model. Yang pertama, teori kepemimpinan karismatik. Yang kedua, teori kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Untuk model pertama, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan ini berasal dari anugerah Tuhan yang dimana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Untuk model yang kedua, model transaksional memiliki 3 poin. Poin pertama, kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Poin kedua, mengelola bawahan dengan memberi reward atau dana punishment. Poin ketiga, biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Untuk model ketiga, model kepemimpinan transformasional, model ini dianggap yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor. Antara lain faktornya itu yang pertama perhatian atau attention, yang kedua komunikasi atau communication, yang ketiga kepercayaan atau trust, yang keempat rasa hormat atau respect, dan yang terakhir itu resiko atau risk. Baik, saya akan menjelaskan untuk poin 2. Poin keduanya itu kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif adalah di mana kepemimpinan tersebut mampu memotivasi bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat bekerja, produktif, berorientasi terhadap hasil, dan tentunya akan memberikan dampak positif kepada perusahaan atau kelompok yang sedang dipimpinnya. Untuk kepemimpinan efektif ini memiliki perilaku-perilaku yang bisa dipedomani. Saya akan memberikan 3 contoh perilaku kepemimpinan. Yang pertama ini perilaku yang berorientasi tugas atau tes, yang dimana para manajer yang efektif tidak menggunakan waktu dan usahanya dengan melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya. Untuk yang kedua, kepemimpinan partisipatif, yang dimana manajer yang efektif itu menggunakan supervisor kelompok bukan pengadilan masing-masing bawahan. Dan yang ketiga ini perilaku yang berorientasi hubungan atau relationship. Manajer yang efektif itu lebih penuh perhatian, mendukung, dan membantu bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan materi poin ketiga, yaitu kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini menyangkut penggunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut. Kepemimpinan ini juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda walaupun dapat digunakan, dan adapun aspek-aspek dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis. Pada poin keempat ini
ada kepemimpinan delegasi. Gaya kepemimpinan ini adalah sebuah gaya kepemimpinan di mana pemimpin lebih sering terlihat sedang berada di kursi belakang dari tim kerja yang dibentuk olehnya, baik dalam menyelesaikan pekerjaan maupun dalam pengambilan sebuah keputusan. Jika dibandingkan dengan aksi atau kerja langsung di lapangan, sebenarnya pemimpin delegatif ini akan lebih memposisikan dirinya pada strategi manajemen. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa pemimpin dengan gaya delegatif ini lebih banyak diam dan tidak dapat melakukan apa-apa, namun nyatanya mereka selalu berusaha agar bisa mengarahkan bawahannya supaya mampu berbagi tanggung jawab maupun pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam setiap tingkatan yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Setelah membentuk sebuah manajemen yang ia percaya, maka hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh para pemimpin delegatif ini adalah memberikan kendali penuh agar proses kerja maupun hasil akhirnya kepada setiap anggota tim maupun manajer yang telah ia tunjuk. Selanjutnya, poin kelima, kepemimpinan pemberdayaan. Kepemimpinan ini didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang mendelegasikan kekuasaan, memberikan otonomi kerja, pelatihan, serta informasi pada bawahan yang akan meningkatkan motivasi bawahan. Kepemimpinan ini memiliki karakteristiknya yang fleksibel, dipandang cocok diterapkan dalam masa pandemi saat ini. Karena kepemimpinan ini memberikan kepercayaan diri kepada karyawan terhadap kemampuannya dalam pekerjaan. Dengan kepercayaan diri karyawan tersebut akan merasa efektif karena perannya yang beragam akan berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Andin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait lingkaran emas. Jadi memang lingkaran emas ini merupakan sebuah poin yang di-highlight dalam buku Start With Why. Merupakan lingkaran emas itu gambaran atas bagaimana cara bekerja otak manusia. Nah, kalau kita lihat, lingkaran emas ini terdiri dari 3 lapisan, yang diantaranya itu yang pertama, dari terluar ada apa, kemudian bagaimana, lalu mengapa. Nah, apa ini merupakan pertanyaan yang biasanya dapat dijawab oleh semua orang. Jika kita aplikasikan dalam sebuah perusahaan ini mereka pasti tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian untuk bagaimana, sebagian besar orang dan perusahaan mampu menjelaskan jawabannya untuk bagaimana ini. Jadi mereka akan menjelaskan terkait hal yang mereka lakukan. Kemudian untuk mengapa ini bukan tentang keuntungan berupa materi yang diraih dari proses yang dilakukan suatu perusahaan, melainkan tentang dari hasil apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan mengapa ini dapat merujuk menjadi sebuah tujuan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Charlina. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Charlina Sari dengan NIM 376. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu bagian dalam buku ini, yaitu pada bagian 3 dengan judul Pemimpin Butuh Pengikut. Pada bagian 3 ini, ada beberapa cerita mengenai pemimpin. Nah, salah satunya akan kami bahas, yaitu yang berjudul Munculnya Kepercayaan. Munculnya kepercayaan menceritakan mengenai pengalaman seorang CEO dalam membangkitkan Continental Airlines. Bisa kita lihat gambar di samping, dia adalah Gordon Bethune. Dia adalah orang yang berperan penting di balik kebangkitan Continental Airlines. Nah, apa sih yang terjadi kepada Continental Airlines? Seperti yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul From Worst to First, beliau mengatakan, saya bisa melihat masalah terbesar Continental begitu memasuki pintu mereka di bulan Februari 1994. Tempat itu adalah tempat yang buruk untuk bekerja. Para pegawai kasar kepada pelanggan, kasar kepada satu sama lain, dan malu bekerja di perusahaan mereka. Dan kita tidak bisa memiliki produk yang baik tanpa orang-orang yang akan datang bekerja dengan gembira. Herb Kelleher
Kepala Southway selama 20 tahun dianggap menyimpang karena mengemukakan pendapat bahwa adalah tanggung jawab perusahaan untuk terlebih dahulu mengasuh pegawainya. Pegawai yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia, katanya. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia. Itulah urutannya. Nah, untungnya Betun ini menganut kepercayaan yang menyimpang ini. Sepanjang tahun 1980 dan awal 1990, Continental mengalami kesulitan besar. Perusahaan ini 2 kali mengajukan perlindungan kebangkrutan. Sekali di tahun 1983, lalu sekali lagi di tahun 1991, dan mengalami 10 kali pergantian CEO dalam 1 dekade. Nah, pada tahun ketika Betun mengambil alih sebagai CEO terbaru, perusahaan itu dalam keadaan rugi sebesar $600 juta dan berada di peringkat terakhir pada setiap kategori kinerja yang bisa diukur. Tetapi, semua itu tidak bertahan lama setelah Betun tiba. Di tahun berikutnya, Continental menghasilkan $250 juta dan segera naik peringkat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika. Dan walaupun Betun melakukan perubahan yang bermakna untuk memperbaiki operasional perusahaan, tetapi keberhasilan terbesarnya adalah di kategori kinerja yang nyaris mustahil untuk diukur, yaitu kepercayaan. Kepercayaan mulai muncul ketika kita memiliki perasaan bahwa orang lain atau organisasi digerakkan oleh hal-hal yang selain keuntungan diri. Bersama dengan kepercayaan, datanglah perasaan akan nilai-nilai yang real, bukan nilai yang disetarakan dengan uang. Menurut rumusnya, nilai adalah pengubah kepercayaan. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kita memiliki nilai, sama seperti kita tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mempercayai kita. Kita harus memenangkan kepercayaan dengan mengomunikasikan dan menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Kita harus membicarakan mengapanya kita dan membuktikannya dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mengapa hanyalah suatu kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita ambil untuk mewujudkan kepercayaan itu, dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Ketika ketiganya seimbang, kepercayaan akan terbangun dan nilai akan tertangkap. Inilah yang bisa dilakukan oleh Betun. Nah, diceritakan bahwa sebelum kedatangan Betun, CEO sebelumnya yaitu Frank Lorenzo sangat tidak mempercayai karyawannya. Bahkan ada sebuah kisah dari mulut ke mulut bahwa Frank Lorenzo tidak mau minum soda di pesawat Continental jika dia tidak membuka sendiri kalengnya. Terlihat jelas di sini bahwa isu kepercayaan diderita oleh perusahaan ini. Betun sangat berbeda. Dia mengerti bahwa jauh melebihi struktur dan sistem, sebuah perusahaan tidak lebih dari sekumpulan orang. Betun memulai dengan mengubah budaya perusahaan dengan memberi sesuatu yang bisa dipercaya oleh setiap orang, dan apa yang secara khusus dia berikan untuk dipercaya oleh orangnya. Sehingga hal itu dapat mengubah maskapai terburuk di industri penerbangan menjadi maskapai terbaik. Nah, sekian salah satu cerita singkat dari buku Start With Why yang berjudul Munculnya Kepercayaan pada bagian 3 dalam buku tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengaitkan terkait materi teori dan model kepemimpinan dengan kasus yang sebelumnya telah dibahas yang ada pada buku Start With Why. Nah, di sini kan kita telah mempelajari apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, kemudian mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan juga budayanya. Seperti yang telah diceritakan oleh teman saya sebelumnya, bahwa Betun ini ketika memasuki atau menjabat menjadi CEO di Continental Airlines, dia melihat bahwa sebuah kekacauan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, di mana pada saat itu perusahaan berada di titik terendahnya. Kemudian dia memiliki sebuah tujuan untuk mengubah budaya dari kelompok atau perusahaan tersebut dengan cara Betun ini melihat terlebih dahulu perilaku pegawai yang ada di perusahaan itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa perilaku yang ada di
perusahaan tersebut, para pegawainya itu berperilaku kasar dan juga tidak memiliki kepercayaan antara satu sama lain. Kemudian terkait teori kepemimpinan situasional. Jadi kaitannya dengan kepemimpinan situasional, Bethune ini memiliki sifat kepemimpinan situasional tersebut, di mana kepemimpinan situasional itu merupakan pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Jadi ketika Bethune memasuki Continental Airlines, dia terlebih dahulu memahami yang tadi sifat dan perilaku yang ada pada pegawai di Continental Airlines tersebut. Kemudian dia mulai mengaplikasikan suatu gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Pada cerita kasus tersebut, Bethune ini menerapkan kepemimpinan yang situasional, kemudian selain itu dia juga bersifat secara tegas, karena dia tidak segan memberhentikan para pejabat tinggi yang ada di perusahaan tersebut yang lalai terhadap pekerjaannya. Kemudian sifat kepemimpinan transaksional. Jadi Bethune ini memang memegang sifat kepemimpinan transaksional, di mana dia itu memotivasi pengikut dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Tadi teman saya juga telah menjelaskan bahwa di dalam kepemimpinan transaksional ini memiliki poin, yaitu dengan cara memotivasi karyawannya dengan memberikan seperti reward. Nah, Bethune ini memberikan reward tersebut apabila terjadi presentasi yang terus meningkat di maskapai penerbangan Continental Airlines tersebut. Nah, ketika presentasinya itu meningkat, dia akan memberikan reward sebesar $65 kepada setiap pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Dengan begitu, secara tidak langsung para pegawai pun merasa menjadi disenangkan oleh ketentuan yang ada di perusahaan Continental Airlines. Nah, itu sendiri menjadi titik balik atau titik bangkit yang tadinya perusahaan Continental Airlines berada di titik terbawah, kemudian dibangun dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh Bethune kepada pegawainya, menjadi perusahaan yang bangkit dari titik terbawahnya tersebut. Cukup sekian terkait teori dan model kepemimpinan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan materi dari buku, yaitu mengacu pada cerita Continental Airlines tadi dengan materi pembelajaran kepemimpinan efektif. Yang pertama, perilaku kepemimpinan efektif yang berorientasi hubungan atau relationship human. Pemimpin yang efektif lebih penuh perhatian, mendukung, dan membantu bawahannya. Hal ini terlihat dari Bethune sering muncul dan ikut mengangkat tas bersama beberapa perangkat koper di bandar udara. Padahal, Bethune ini seorang CEO, tetapi dia melakukan hal seperti itu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dalam bekerja dan memberitahukan kepada para pegawainya bahwa semua orang harus bekerja sama. Yang kedua, dalam cerita Bethune, kategori perilaku pemimpin menurut Ohio State University, Bethune termasuk ke dalam kategori perilaku pemimpin pertimbangan atau consideration, di mana dijelaskan bahwa pemimpin bertindak dalam cara yang bersahabat dan mendukung, memperlihatkan perhatian terhadap bawahan dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Nah, dalam buku ini terlihat bahwa segala sesuatu yang dia atau Bethune bicarakan selalu berkaitan dengan bagaimana semua itu akan bermanfaat bagi pegawai. Lalu, Bethune pun memberikan kebijakan berupa bonus bagi seluruh pegawai jika Continental berada di peringkat 5 besar maskapai terbesar di Amerika. Nah, untuk poin yang ketiga, untuk keterkaitan selanjutnya yaitu mengenai tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan Bethune ini terlihat berorientasi pada hubungan dan perubahan, di mana dalam cerita tersebut, Bethune ingin memperbaiki hubungan antara jajaran eksekutif dengan para pegawainya dengan membuka akses bagi para karyawan untuk masuk ke lantai 20, di mana lantai 20 ini untuk para eksekutif.
Karena dari peraturan CEO sebelumnya, tidak boleh ada karyawan yang masuk dan yang boleh berkunjung hanyalah mereka yang jabatan terendahnya adalah wakil presiden senior. Nah, karena permasalahan yang paling serius di Continental ini adalah kepercayaan, maka Betun ingin membuat perubahan dengan meningkatkan rasa saling percaya, yaitu dengan memberlakukan kebijakan pintu terbuka atau menjadikan lantai ke-20 tersebut bisa diakses oleh siapapun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.